Halo teman-teman pecinta film, di video ini aku bakal menjelaskan alur cerita lengkap A Christmas Journey atau film yang berjudul Keajaiban Natal. Jadi film ini itu baru saja dirilis dan cocok sekali untuk dinikmati bersama keluarga. Film ini menceritakan tentang seorang penemu terbesar di seluruh negeri, namun dia harus kehilangan penemuannya. Hal ini membuat dia sangat terpuruk selama bertahun-tahun. Oke, bagi kalian yang kepo kelanjutannya, kalian bisa dengerin aku bercerita ya. Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang sedang melihat ke arah api. Kemudian datang saudaranya, lalu disusul dengan neneknya. Singkat cerita, neneknya ini menceritakan sebuah buku yang berjudul Jerenikus Jungle. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, hiduplah seorang penemu terbesar di seluruh negeri bernama Jerenikus Jungle. Dia memiliki toko yang jelas, kalian bisa melihat sendiri penemuan-penemuannya yang banyak dan luar biasa. Jerenikus Jungle memiliki murid kepercayaannya yang bernama Gustafsson. Gustafsson ini sedang memperlihatkan penemuannya ya, namun gagal. Sedangkan Jerenikus sedang menunggu paket untuk bahan penemuannya yang terbesar. Dan setelah paket datang, terlihat mereka menari dengan sangat senang. Setelah menari, scene pun berpindah pada Gustafsson yang ingin memperlihatkan penemuannya, namun Jerenikus tidak memiliki waktu untuk melihatnya. Jerenikus pun mulai memasuki ruangannya dan di sana terlihat Jerenikus seperti bisa mengeluarkan keajaiban ya dari tangannya ketika dia menulis sambil berpikir seperti rumus-rumus seperti itu ya. Jerenikus pun mulai memasukkan bahan tadi ke dalam mesin bekerja, lalu menghasilkan cairan yang diteteskan ke mainan dan mainan itu menjadi hidup. It is I, Maestro Don Juan Diego. Tak lama datang Gustafsson yang terlihat kagum, lalu Jerenikus bilang kalau dia akan membuat sejuta boneka seperti ini. Namun di sini terlihat sepertinya mainan ini tidak setuju jika dirinya diduplikat. Karena hari itu adalah hari Natal, jadi banyak ya yang harus mereka lakukan. Jerenikus dan keluarganya pun harus melakukan banyak hal sehingga ia menitipkan mainan itu kepada Gustafsson untuk menjaganya. Setelah ditinggal berdua, mainan itu menemukan rancangan dirinya. Ia pun teringat akan dirinya yang akan diduplikat. Mainan itu pun memiliki rencana jahat untuk mempengaruhi Gustafsson agar Gustafsson mau membawa dirinya beserta buku penemuan Jerenikus Jungle. Jerenikus yang mengetahui bahwa mainannya telah dicuri, dia telah berusaha mencari Gustafsson kemana-mana, namun hasilnya nihil. Jerenikus yang awalnya sedih kini berusaha kembali ke hari-hari seperti biasa. Namun kini semuanya tak lagi sama. Banyak penemuannya yang gagal. Hingga tahun demi tahun tokonya mulai sepi. Dan kini Gustafsson sudah menjadi pembuat mainan terkaya di dunia. Hingga pada suatu hari istri Jerenikus meninggal dunia. Sehingga membuat Jerenikus semakin terpuruk. Hal ini membuat Jerenikus mengabaikan Jessica anaknya. Setelah dewasa, akhirnya Jessica pergi dari rumah untuk mengabulkan permintaan sang ayah yang mengatakan bahwa Jessica lebih baik hidup tanpa ayahnya. Tahun demi tahun, akhirnya toko Jungles diubah menjadi toko gadai. Jerenikus kini terlihat lebih tua. Di toko itu juga ada anak yang bernama Edison yang membantu bersih-bersih toko. Kemudian muncul tokoh baru yang namanya Nyonya Justin, seorang pengantar surat yang secara belak-belakan menyukai Jerenikus, namun ditolak. Lalu datang lagi kawan lama Jerenikus yang bernama Tuan de la Chronique. Dia meminta Jerenikus membuat penemuan atau bank akan menyita toko Jungles. Setelah temannya tadi pergi, Jerenikus pun mulai mencoba membuat penemuannya. Di sini diperlihatkan bahwa Jerenikus itu sebenarnya sangat merindukan Jessica. Namun ketika ia menulis surat,
Dia tak dapat menemukan kata-kata yang tepat sehingga suratnya tak pernah sampai ke Jessica. Kemudian Sin berpindah memperlihatkan anak kecil yang bernama Journey. Journey ini adalah anak dari Jessica. Lalu diperlihatkan Jessica yang sudah menjadi seorang ibu. Dia datang mengatakan kepada anaknya bahwa kakeknya telah mengundang Journey untuk datang menemuinya. Memang dari awal Jessica tidak datang ke rumah ayahnya karena dia menunggu ayahnya mengirimkan undangan untuknya datang. Tetapi setelah bertahun-tahun barulah undangan itu datang. Setelah sampai, Journey pun menemui Jerenicus, tetapi Jerenicus tidak mengenali Journey, sehingga dia mengabaikannya. Kemudian, Journey pun membacakan surat dari Jessica untuk Jerenicus, tetapi dia masih tetap diabaikan. Journey terus mengikuti Jerenicus sampai masuk ke toko. Lalu Journey menunjukkan foto ibunya ketika masih kecil. Jerenicus akhirnya percaya dan menyuruh Journey tanda tangan dengan menggunakan tinta yang tak terlihat. Itu adalah kontrak peraturan selama Journey menginap di sana. Di sini terlihat Journey sangat sayang pada kakeknya meskipun kakeknya tidak terlalu baik pada Journey. Sin pun berpindah pada Gustafsson yang kini telah sukses karena selama 30 Natal dia membuat satu demi satu penemuan hasil curiannya. Dan sampailah di titik di mana halaman pada buku Jerenicus mencapai batas akhir, sehingga ia tak punya pilihan selain menggunakan penemuannya sendiri. Akhirnya Gustafsson memperlihatkan penemuannya itu. Ini penemuannya masih tetap sama ya seperti di awal dan masih tetap gagal. Karena gagal, akhirnya si mainan biru ini memberi saran untuk mencuri lagi penemuan Jerenicus. Sin pun berpindah lagi ke Jerenicus yang sedang membuat hitungan tentang penemuannya. Lalu kemudian datang Journey yang membantu Jerenicus. Jerenicus sangat kaget karena Journey memahami hitungan yang telah dia buat. Tidak hanya itu, Journey pun juga memiliki keajaiban yang dimiliki oleh Jerenicus dulu. Namun sekarang Jerenicus sudah tidak bisa melakukannya lagi. Setelah itu, Journey dengan rasa ingin tahunya pun masuk ke ruangan penemuan Jerenicus, lalu disusul dengan Edison. Edison dan juga Journey pun akhirnya berkenalan. Setelah melihat-lihat, Journey pun menemukan penemuan terbaru Jerenicus. Journey pun berusaha menghidupkan robot itu, tetapi setelah dihidupkan ternyata dia tidak mau hidup. Journey lalu mengatakan bahwa dia percaya bahwa robot ini dapat berfungsi. Dan tiba-tiba robot ini menjadi hidup. Journey pun memberanikan diri dan akhirnya mereka berkenalan. Robot itu bernama Buddy. Buddy mengatakan dia bisa berfungsi jika ada seseorang yang mengatakan bila dia percaya. Lalu di sini Buddy memperlihatkan kemampuannya. Dia bisa membuat Edison dan juga Journey terbang melayang. Lalu tiba-tiba Jerenicus datang sehingga Buddy dengan cepat menurunkan mereka. Jerenicus pun terlihat sangat marah lalu mereka menjelaskan bahwa Buddy bisa berfungsi. Edison pun berusaha menghidupkan Buddy namun di sini Buddy tidak mau hidup. Ya karena Jerenicus sendiri tidak memiliki rasa percaya ya kepada Buddy dan dia menganggap Buddy sebagai buatannya yang gagal. Jerenicus pun menyuruh Journey agar dia cepat pergi keluar dan tidur. Dan ternyata kejadian itu dari tadi diawasi oleh Gustafsson dan juga mainan ini. Sin berpindah memperlihatkan Journey yang ada di luar sedang termenung, lalu kemudian dia didatangi oleh Gustafsson. Gustafsson menanyakan tentang penemuan Jerenicus, namun Journey menolak memberitahu. Pagi harinya terlihat Jerenicus menutup tokonya karena dia merasa dia telah bangkrut. Di dalam toko ada Edison sendiri lalu dia didatangi Gustafsson. Kemudian Jerenicus dan Journey datang tetapi Edison sudah tidak ada. Journey yang menyadari ada suatu keanehan pun pergi ke ruangan Jerenicus. Dan ternyata benar ada Edison di sana tetapi Buddy sudah tidak ada. Edison mengatakan bahwa Buddy telah dibawa Gustafsson. Journey yang mengetahui itu akhirnya mengajak Edison untuk mengambil Buddy. Mereka diam-diam menumpang pada mobil surat Nyonya Justin. Setelah sampai di tempat Gustafsson, mereka pun mulai masuk dengan diam-diam.
Di lain sisi, Jerenikus yang sadar Edison dan Journey tidak ada akhirnya pergi mencari mereka keluar. Di sini terlihat bahwa Jerenikus sebenarnya sayang dan peduli kepada cucunya. Akhirnya ia menemukan pamflet yang berisi pengumuman kalau Gustafsson akan mempublikasikan Buddy. Barulah Jerenikus sadar kemana kedua anak itu pergi. Jerenikus akhirnya menyusul kedua anak itu dengan menumpang pada mobil Nyonya Juston. Di sisi lain, Gustafsson sedang menunjukkan Buddy ke semua orang, tetapi Buddy tak mau hidup. Itu jelas karena Gustafsson tidak mengetahui kata kuncinya, sehingga dia menganggap Buddy adalah penemuan yang gagal. Journey dan Edison yang mengintip sangat senang karena Gustafsson gagal. Gustafsson akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan Buddy. Journey dan Edison pun bergegas untuk menyelamatkan Buddy, dan akhirnya dia berhasil untuk mengambilnya. Mereka yang akhirnya ketahuan oleh anak buah Gustafsson kemudian diadukan oleh anak buah Gustafsson. Gustafsson awalnya membiarkannya, tetapi karena ada mainan pilu ini di sampingnya, dia pun dipengaruhi. Pasti Buddy bukan penemuan yang gagal, sehingga anak-anak itu menginginkannya. Setelah terpengaruh, Gustafsson pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Journey dan Edison. Journey dan Edison pun berhasil melarikan diri, namun mereka tidak sengaja menjatuhkan, ini apa ya namanya, maaf aku nggak tahu, sehingga tanpa mereka sadari terjadilah kebakaran. Hal itu membuat mereka harus melewati baling-baling itu yang entah bagaimana baling-baling itu bisa berputar. Jerenikus yang sudah tiba akhirnya mendengar teriakan Edison lalu menyuruh mereka untuk kembali lewat pintu depan. Tetapi itu jelas tidak mungkin karena kebakaran semakin besar dan juga api akan segera datang. Tidak ada jalan lain selain melewati baling-baling itu. Journey pun memiliki ide untuk menggunakan teori rumus milik Jerenikus. Jerenikus yang awalnya tidak mau karena itu belum dibuktikan pastinya, dia pun menolak. Tetapi karena tidak ada jalan lain, akhirnya dia pun setuju. Jerenikus mulai berpikir, lalu dia mulai menulis, dan muncullah keajaiban yang sudah hilang. Setelah itu, Edison berinisiatif mengikat tali simpul lalu menggunakannya. Jerenikus memberi arahan kecepatan laju mereka, tetapi kotak itu melaju terlalu kencang. Dan secara tidak sengaja mereka menyebut kata percaya sehingga Buddy menjadi hidup. Karena kecepatan yang terlalu cepat dari perhitungan Jerenikus dan Edison tidak bisa memperlambatkannya, akhirnya Buddy yang membantunya. Dan akhirnya mereka berhasil. Dan di sini sudah mulai terlihat perubahan Jerenikus yang sudah tidak kaku lagi. Edison mengatakan bahwa dia telah berhasil membuat simpul dari tali. Dan Jerenikus pun mengakui bahwa Edison adalah seorang penemu. Mereka pun akhirnya pergi dibantu dengan Nyonya Juston. Di sini terlihat bahwa Jerenikus sudah mulai bisa membuka hatinya untuk Nyonya Juston. Dan setelahnya Edison juga mengatakan bahwa dia sangat suka kepada Journey. Kemudian setelah masuk ke toko, di sini bisa kita lihat kalau Buddy sudah rusak. Tetapi Journey mengatakan kau bisa memperbaikinya, karena itu aku datang ke sini kepada Jerenikus. Ya barulah di sini kebenaran terungkap bahwa sebenarnya surat yang diterima Jessica itu bukan dari Jerenikus, tetapi dari Journey sendiri yang penasaran dengan tempat kakeknya yang kata ibunya penuh keajaiban. Hati Jerenikus yang telah kaku bertahun-tahun kini telah diluluhkan oleh Journey. Dia pun mulai berusaha memperbaiki Buddy. Di lain sisi diperlihatkan Jessica yang akan datang ke toko Jerenikus untuk menjemput Journey. Setelah bertemu Jerenikus, Jessica mengungkapkan bahwa dia merasa kesal karena Jerenikus tidak pernah mengirimkan surat. Jerenikus pun menunjukkan lemarinya yang penuh dengan surat. Karena bukannya Jerenikus tidak peduli dengan kabar Jessica, tetapi Jerenikus takut Jessica tidak bisa memaafkannya. Singkat cerita, setelah mereka saling mengungkapkan isi hati mereka pun berbaikan. Jessica pun membantu Jerenikus untuk mengerjakan Buddy bersama. Pagi harinya, Buddy sudah bisa diperbaiki dan bisa hidup.
Tetapi tiba-tiba Gustafsson datang dan membawa polisi untuk menangkap Jerenikus. Gustafsson mengatakan bahwa Jerenikus telah mencuri penemuannya. Gustafsson menunjukkan kertas rancangan Buddy sebagai bukti kalau dia penemunya. Johnny pun mengambil kertas itu lalu menyinarinya. Ternyata Johnny sudah menamainya dengan bolpen transparan sewaktu Gustafsson menemui Johnny untuk pertama kalinya dulu. Gustafsson akhirnya ditangkap dan mainan biru ini mengkhianatinya. Jerenikus pun memprogram ulang mainan biru ini. Jerenikus lalu menghentikan Gustafsson lalu dia menunjukkan kotak yang berisi penstabil giroskop. Alat itu digunakan untuk penemuan Gustafsson yang gagal dulu. Jerenikus ingin memberikannya pada waktu malam Natal tetapi Gustafsson tidak mau menunggu. Setelah Gustafsson pergi, akhirnya Tuan Delacroix datang. Dan tiba-tiba Buddy muncul sambil memperlihatkan kemampuannya. Tuan Delacroix sangat senang dengan penemuan Jerenikus. Dia mengatakan kalau bank akan memenuhi seluruh kebutuhan Jerenikus, artinya Jerenikus tidak jadi bangkrut. Orang-orang dari luar pun ramai melihat keajaiban yang ada di dalam toko. Dan kini toko Jungles kembali dibuka. Akhirnya Buddy menerbangkan Jerenikus, Johnny, Edison, dan Jessica. Kisah pun berakhir dan ternyata nenek dari kedua anak ini adalah Johnny. Akhir cerita sebenarnya mudah ditebak ya, karena dari awal kita diperlihatkan seorang anak yang bisa melihat ada sesuatu di dalam api yang bergerak. Nah, dia pasti keturunan Jerenikus nih. Kemudian muncullah Buddy yang masih ada sampai sekarang. Lalu kemudian Buddy menunjukkan keajaibannya. Mereka pun diterbangkan keluar, di mana terlihat toko Jungles menjadi sangat besar. Film pun berakhir. Buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir, makasih banyak ya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen.